Deep Web atau Darknet sampai saat ini dianggap banyak orang sebagai tempat yang tak terjamah aturan hukum. Dan konon katanya berbahaya untuk sekedar diakses. Deep Web sangat luas, ribuan kali lebih luas dari area internet yang terlihat. Kalau dengar cerita soal Deep Web, wah kayaknya seram amat gitu ya. Jadi wajar kalau kita beranggapan bahwa orang-orang yang ada di balik Deep Web itu bukan orang biasa. Nah, lucunya, seorang pemilik situs jual beli di Deep Web, yaitu Silk Road, yang memperdagangkan berbagai barang terlarang seperti narkoba dan senjata, malah tertangkap konyol karena kesalahannya sendiri. Padahal mulai dari FBI, DIA, HSI, ATF, DHS, dan berbagai lembaga pemerintah beserta agensi lainnya dikerahkan untuk memburunya. Dan selama berbulan-bulan lamanya mereka mencari keberadaan orang ini dengan berbagai metode canggih dan rumit. Tapi pada akhirnya orang ini dapat ditemukan dengan hanya bermodalkan Google. Iya, kalian gak salah dengar. Google, website yang kita gunakan sehari-hari, website sejuta umat di planet bumi pertiwi ini, yang dapat diakses oleh siapa saja, dimanapun, kapanpun. Sebuah kasus yang sangat menarik dan seru banget menurut gua untuk dibahas, karena kasus ini juga sempat heboh, terutama di Amerika dan Eropa sana. Apalagi kaitannya dengan Bitcoin juga erat. Saya mau dan langsung aja kita ke pembahasannya. Perkenalkan, jagoan sisi gelap jagat maya. Dia adalah Ross William Ulbricht, tokoh paling terkenal di Deep Web. Seorang pria yang mulai menetas pada 27 Maret 1984 di Austin, Texas, Amerika Serikat. Ross sangat menonjol dalam matematika dan juga fisika. Dia kuliah di University of Texas dengan beasiswa akademis penuh dan lulus dengan gelar sarjana bidang fisika pada tahun 2006. Kemudian memperoleh beasiswa lainnya dan melanjutkan kuliahnya di Universitas Penn State, lalu menyelesaikan gelar magisternya di bidang sains dan teknik material pada tahun 2009. Kalau menurut pengakuan temannya, semasa kuliah dia hanya fokus untuk belajar dan tidak begitu tertarik untuk bersosialisasi. Pria ini tumbuh dengan kecintaannya pada pramuka di masa muda dan sempat memperoleh pangkat Eagle Scout yang merupakan pencapaian tertinggi di bidang kepramukaan Amerika Serikat. Ross jelas bukan orang biasa. Ya nggak mungkin dong seorang mamang-mamang biasa sampai bisa bikin anggota FBI, DEA, dan banyak lembaga dari berbagai negara pusing 7 keliling. Sampai dibuat lembur nggak mandi hanya untuk memburu dirinya. Tapi sepintar-pintarnya Ross bersembunyi dan mengelabui mereka, dia juga tetap seorang manusia yang menjadi korban sadisnya jejak digital. Pemburuan Ross dimulai ketika nama Silk Road semakin dikenal kalangan luas. Setelah Gawker menerbitkan artikel mengenai situs tersebut pada Juni 2011. Singkatnya di Gawker tertulis bahwa Silk Road adalah surga bawah tanah bagi para penjual dan pembeli narkoba. Membuat pemerintah dan aparat saat itu makin panas dan mulai mencium bahwa Silk Road ini memang sangat berbahaya untuk dibiarkan. Berbagai produk dan jasa berbahaya diperjualbelikan di sana dengan bebas. Tak ada kategori barang legal dan ilegal, apalagi halal dan haram. Sebuah fenomena di sisi lain dunia internet yang telah mencatat transaksi barang ilegal mencapai ratusan juta dolar atau triliunan rupiah dalam bentuk Bitcoin, beroperasi di 17 negara berbeda.
Pokoknya benar-benar mengerikan ini website. Walau ada juga segelintir seller yang nekat jual barang legal seperti pakaian, keripik, perhiasan, buku, dan sabun. Tunggu. Ini seller yang jualan barang kayak gitu di deep web ada masalah apa sih? Bukannya ke Amazon atau nggak ke pasar aja sekalian? Silk Road adalah situs yang diciptakan oleh Ross. Mulai beroperasi sebagai marketplace pada Februari 2011 di Darknet dengan logo onta. Iya, kalau kata SJW Barat mah, onta di atas pasir pastilah melambangkan kesesatan. Silk Road sangat canggih untuk diatasi oleh pemerintah. Ross Ulbricht merancang sebuah sistem proteksi identitas berbasis anonim agar penjual dan pembeli tak bisa dilacak. Ditambah lagi, Ross dengan pintar mengatur agar transaksi pembayaran hanya bisa melalui Bitcoin. Di mana kala itu, mata uang kripto belum sepopuler sekarang. Penggunaan Bitcoin di Silk Road jadi langkah besar yang menandai sejarah adopsi institusional pertama bagi Bitcoin sebagai alat transaksi. Yang saat itu masih berjalan tertati-tati setelah 2 tahun lahir ke dunia. Ross menutup celah dengan menciptakan dark wallet untuk mengenkripsi dan menutupi semua transaksi Bitcoin. Ditambah lagi IP address atau alamat IP penggunanya sama sekali nggak bisa dilacak. Membuat orang-orang yang bertugas menyelidiki kasus ini makin sakit kepala lagi. Karena sama sekali nggak bisa mengetahui data pengguna di sana. Jadi jangankan pemilik Silk Road, para penggunanya aja sama sekali nggak bisa diidentifikasi. Keamanan dan kerahasiaan website ini benar-benar ketat kala itu. Hampir nggak ada celah. Agar para seller dapat mengirim paket lintas negara dengan mulus, Ross memberikan panduan penjualan di Silk Road yang menginstruksikan para seller tentang cara packing atau menyembunyikan obat-obatan untuk menghindari paket terdeteksi oleh sensor elektronik ataupun penciuman anjing. Gak cuma manusia, teknologi sama binatang aja sampai dikibulin sama nih orang. Tapi semua berakhir setelah penangkapan Ross Ulbricht pada Oktober 2013. Sekitar 2 tahun lamanya sejak penyelidikan untuk penangkapan pemilik situs Silk Road dimulai. Namun FBI dan DEA belum juga menemukan hasil yang memuaskan. Sedikit yang mereka tahu, pemilik situs ini menggunakan nama samaran, Dread Pirate Roberts, yang terinspirasi dari karakter fiksi The Princess Bride. Di sini kita singkat aja ya, jadi DPR. Bukan DPR yang itu, tapi Dread Pirate Roberts. Sampai seorang agen muda IRS bernama Gary Alford muncul dengan metode berbeda dan berhasil memecahkan teka-teki dari identitas bos pemilik marketplace di Darknet itu. Gary mengenyampingkan semua metode rumit dan memulainya dengan cara yang paling sederhana. Pria ini mencoba memahami cara berpikir DPR. Jika Anda memiliki marketplace di Darknet, bagaimana cara Anda bisa mendapatkan calon pengguna? Ujar Gary. Metode umum jelas tidak bekerja, seperti mempromosikan situs secara terang-terangan melalui layanan iklan biasa. Hanya akan membuat situs Anda dalam bahaya. Anda juga tidak bisa mengandalkan SEO atau Search Engine Optimization agar pengguna dapat menemukan marketplace Anda di Google. Karena pada hakikatnya semua situs yang ada di Darknet tidak terindeks oleh mesin pencari. Jadi cara yang terpikirkan oleh Gary saat itu adalah mempromosikan marketplace tersebut di situs yang bersih, terindeks mesin pencari, dan
memiliki traffic yang cukup baik. Tepat, seperti itulah yang dilakukan oleh Ross atau DPR. Bermodalkan Google, Gary mulai mencari konten yang dipublikasikan di tanggal tertentu menggunakan fitur pencarian lanjutan yang membawanya ke forum Bitcoin dan menemukan post yang telah dihapus. Namun itu masih dapat dilihat melalui balasan pengguna lain di postingan pertama yang mempromosikan Silk Road, di mana post itu ditulis oleh pengguna bernama Altoid. Ya, Altoid, bukan Bang Toib. Ini semakin menarik perhatiannya karena tanggal publikasi postingan tersebut sangat cocok dengan waktu di mana situs Silk Road diperkirakan mulai aktif. Gary curiga kalau Bang Altoid ini adalah pemilik atau paling tidak berasal dari seseorang yang terlibat dalam Silk Road. Ditambah lagi, pemilik akun itu malah berganti nama dari Altoid ke Frosty. Di mana saat itu FBI sudah mengantongi informasi bahwa Frosty adalah nama yang digunakan pada komputer DPR. Udah bener pakai nama Altoid lu Ross, nape malah gaya-gayaan ganti ke Frosty. Walaupun saat itu Gary belum mendapatkan informasi mengenai Frosty dari FBI, dia tetap memfokuskan pencariannya pada sosok Frosty. Ketika menelusuri semua postingan akun tersebut, ia menemukan post yang mengiklankan lowongan kerja. Nah, di postingan loker itulah si Ross ini dengan konyolnya malah mencantumkan alamat email pribadinya yang menggunakan nama aslinya sendiri, Ross Ulbricht. Sisanya Gary tinggal kembali membuka Google dan mengetik Ross Ulbricht, membawanya ke LinkedIn dan beberapa situs lainnya. And boom, identitas orang di balik nama samaran Red Pirate Roberts akhirnya terungkap. Pria asal Texas dan seorang libertarian. Bingo. Gary sangat gembira dan segera membawa hasil penyelidikannya yang dibantu oleh Mbah Google itu kepada pimpinannya. Tapi atasannya malah menepisnya dan cuekin si Gary karena masih percaya nggak percaya. Ya soalnya emang sesederhana itu metode yang digunakan oleh Gary. Tapi karena jiwa muda detektifnya udah terlanjur bergejolak dan ia mencium bau-bau kenaikan pangkat, dia tidak menyerah dan pada akhirnya berhasil mendapatkan lebih banyak informasi dan bukti di database pemerintah dan FBI yang membantu penangkapan Ross dan meruntuhkan Silk Road. Ya, begitulah satu kesalahan fatal dari Ross yang membuat identitasnya terungkap. Walaupun sebenarnya Ross juga bisa dibilang cukup hati-hati ya. Bahkan di dunia nyata, itu dapat dilihat dari bagaimana dirinya memutuskan dengan hanya tinggal di lingkungan yang sederhana, walaupun dengan semua keuntungan yang telah ia peroleh, agar tidak kelihatan mencolok. Dia bahkan menggunakan nama, foto, dan identitas palsu saat pindah ke San Francisco pada 2012 dengan nama samaran Josh Terry. Ya sejenius-jeniusnya si Ross ini, dia juga tetap manusia biasa kan, yang gak luput dari namanya blunder. Tapi nih ya, meninggalkan alamat email pribadinya bukanlah satu-satunya kesalahan yang dilakukan oleh Ross yang membuat dirinya tertangkap. Karena sebelum identitas DPR terbongkar oleh Gary, FBI, DEA, dan agen lainnya sudah lebih dulu melakukan pekerjaan mereka dan ngegocek si Ross. Menurut informasi yang beredar, ada 3 agen yang berhasil mengelabuhi Ross agar dapat lebih dekat dengannya guna mengorek informasi dari pemilik SR itu langsung. 2 di antara mereka menyamar sebagai moderator atau admin SR setelah mengamankan pemilik akun. Sementara agen DEA yang satunya, Karl Mark,
berhasil menjalin pertemanan dengan DPR. Yang gua nggak habis pikir di sini, bisa-bisanya si Rose nggak curiga. Apa karena saking galaunya karena ditinggal pacarnya yang keriting itu? Oh ya, sebagai tambahan informasi, Rose ditinggal karena pacarnya lelah dengan dirinya yang terlalu obsesif dengan Silk Road. Oke, kembali ke para agen. Percaya atau tidak, dari 3 agen tersebut, 2 diantaranya ketahuan korup. Memang godaan uang itu susah ditolak ya, apalagi ini Bitcoin. Karl Marx mendapatkan $50.000 dalam bentuk Bitcoin setelah menjual informasi hasil penyelidikan pada DPR, plus $80.000 dalam bentuk Bitcoin, yang kalau ditotal ke rupiah sekitar 1,9 miliar. Untuk bayarannya mengeksekusi admin SR, Green, atas perintah Ross. Walaupun sebenarnya itu hanya eksekusi palsu. Sementara agen rahasia Shawn Bridges berhasil membawa kabur 20.000 Bitcoin atau senilai $820.000 milik pengguna Silk Road dengan memanfaatkan akun admin yang ia rebut dari tangan Green untuk operasi penyamarannya. Karena ulahnya itulah DPR ngamuk dan mengira bahwa Greenlah yang telah mengambil Bitcoin miliknya. Jadi kasihan sama si Green. Setelah semua blunder itu yang menurut gua konyol aja gitu ya, dilakukan oleh orang seperti Ross yang disebut-sebut sebagai orang jenius, sampailah ia pada satu kesalahan fatal lainnya yang telah lama ditunggu-tunggu oleh FBI, yaitu kesalahan pada kode pemrograman atau lebih dikenal dengan coding error yang membocorkan alamat IP website Silk Road, membuat mereka dapat menemukan server situs yang berisikan banyak informasi penting, seperti data transaksi, kapan dan di mana terakhir kali DPR mengakses situsnya, nama komputernya, dan yang gak kalah penting, saat itu agen Chris Tarbell dan timnya tahu bahwa DPR ada di San Francisco. Di sini identitas DPR belum terbongkar ya. Jadi walaupun sudah mengantongi banyak informasi, tapi mereka belum bisa mengidentifikasi siapa sebenarnya owner Silk Road. Dan seperti yang udah kita bahas tadi, Gary dan Bagu Gelah yang berhasil menyelesaikan susunan puzzle tersebut. Berujung pada penangkapan Ross di Oktober 2013. Sebenarnya proses penangkapan Ross nggak sesimpel itu juga ya. Karena seperti yang kita ketahui, si DPR ini cukup licin. Tentunya FBI, DEA, HSI, dan lembaga penegak hukum lainnya yang terlibat juga sangat berperan dalam penyelidikan dan penangkapan bos Silk Road. Karena bahkan setelah identitas Ross sudah terbongkar oleh Gary, itu tidak serta-merta bisa membuatnya langsung ditangkap gitu aja. Mereka masih harus memastikan kebenarannya, melakukan penyelidikan lanjutan, membuntutinya, dan mengamankan barang bukti yang kuat, yaitu laptop Ross. Jadi nggak bisa asal diseret gitu aja, kayak nyeret bocil suruh pulang mandi. Tugas mereka selanjutnya adalah menangkap Ross saat laptopnya sedang tidak terkunci, dan saat dia tertangkap basah sedang login sebagai Dread Pirate Robert di Silk Road. Operasi yang berlangsung di perpustakaan San Francisco ini berjalan cukup menegangkan, karena upaya agen Derek Hayen yang sedang menyamar sebagai Ross untuk menjebaknya login hampir gagal ketika Ross melayangkan pertanyaan keamanan yang memang hanya diketahui oleh si Ross yang asli. Sampai keringat dingin dah tuh agen Derek Hayen. Tapi karena pagi tadi sarapannya pakai bakwan, bukan harapan. Untungnya agen Der ingat kalau si Ross pernah memberitahunya cara menjawab pertanyaan keamanan. Sesaat setelah Ross login ke laman admin, Der
langsung memberikan sinyal kepada para agen lainnya di perpus. Sepasang kekasih di dekat Ross tiba-tiba bertengkar hebat mempermasalahkan warisan, di mana mereka sebenarnya adalah agen yang bertugas mengalihkan perhatian Ross dari laptopnya. Ross pun berbalik, bingung menyaksikan pertengkaran tersebut. Belum apa-apa udah pada ributin warisan aja lu pada, katanya. Nah, saat perhatiannya teralihkan, agen lainnya datang dan membawa kabur laptop Ross yang sedang menyala dan tertangkap basah login sebagai DPR di situsnya. Segera setelah itu, Ross yang licin itu pun akhirnya keciduk. Bikin repot aja lu. Ini gua sampai bawa pasukan sekampung loh buat nangkep elu doang, kata ketua operasi penangkapan di perpus. Berkat informasi dari Gary, FBI, dan DEA, beserta upaya yang dilakukan berbagai agensi yang terlibat, DPR akhirnya ditangkap oleh unit gabungan. Mengakhiri perjalanan 2 tahun 10 bulan Ross bersama Silk Road versi pertama yang ia bangun. Loh, versi pertama? Iya, karena sebulan setelah penangkapan Ross Ulbricht, sisa-sisa karyawan yang sebelumnya merupakan admin situs masih berusaha agar Silk Road dapat kembali bangkit dengan nama baru Silk Road 2. Baru sebulan beroperasi, 3 adminnya udah langsung keciduk. Setahun setelahnya, pemilik situs Silk Road 2 sekaligus penerus Ross juga ikut keciduk dan website ini kembali ditutup. Walaupun kelihatannya mereka masih bisa terus menjalankan situs ilegal ini tanpa Ross, tapi semuanya tidak lagi sama. Bahkan bisa dibilang kacau sebenarnya. Bukan hanya keberadaan para adminnya yang udah mudah dilacak. Beberapa bulan setelah SR2 berdiri, akun escrow situs malah dihack, menyebabkan kerugian senilai 2,7 juta dolar. Salutnya mereka masih berusaha mengembalikan uang para penggunanya dengan mengorbankan hasil dari komisi penjualan. Lucunya, beberapa bulan setelah Silk Road 2 mati, Diablos Market, situs serupa di Deep Web, malah mengambil kesempatan itu, mengganti namanya menjadi Silk Road 3 Reloaded untuk memanfaatkan merek dari Silk Road yang memang udah gede. Katanya mau apa lu? Orang mereknya nggak dilindungi hukum kayak merek resmi. Orang-orang lu juga udah pada ketangkap. Dan pada akhirnya mereka kena juga batunya. Dan lu pada tahu lah gimana endingnya. Ross diberondong dengan 7 dakwaan sekaligus. Di antaranya termasuk mendistribusikan narkotika melalui internet, dokumen identitas palsu, dan aktivitas hacking. Juga tuduhan gembong narkoba atau kingpin yang biasanya dilayangkan kepada bos mafia kelas kakap dan pemimpin kartel narkoba. Dan ini juga yang membuatnya dikenal sebagai kingpinnya Amerika. Pada 29 Mei 2015, Ross Ulbricht dinyatakan bersalah atas semua 7 tuduhan dan dijatuhi 5 hukuman yang harus dijalani secara bersamaan, termasuk hukuman 2 kali penjara seumur hidup plus 40 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ia juga diperintahkan untuk membayar 183 juta dolar. Saat ini dia ditahan di lapas Tucson, salah satu penjara federal dengan keamanan tingkat tinggi. Ross telah beberapa kali mencoba mengajukan banding untuk mengurangi hukumannya, tapi ia terus ditolak. Tak sedikit yang menganggap bahwa hukuman yang dijatuhkan padanya ini berlebihan, tidak sesuai dengan kejahatannya, terutama bagi keluarga, kolega, dan pendukungnya. Gerakan-gerakan perlawanan pun muncul sebagai upaya membebaskan Ross. Ross hanya mengelola website
bukan menjual narkoba, kata mereka. Pendukung Ross bermunculan, bahkan sampai ada petisi untuk kebebasannya yang diinisiasi oleh ibu Ross, Lynn Ulbricht, yang sampai saat ini telah ditandatangani oleh lebih dari 550.000 orang di seluruh dunia. Alih-alih diperlakukan seperti sampah masyarakat, pria ini memiliki banyak pendukung yang menyuarakan kebebasannya. Parahnya, selama persidangan, Hakim Catherine B. Forrest sampai menerima ancaman pembunuhan. Para hacker juga menyebarkan informasi pribadinya, termasuk alamat dan nomor jaminan sosial di sebuah situs. Salah satu gerakan untuk upaya membebaskan Ross mewujud dalam proyek Free Ross yang dimulai pada Desember 2021. Proyek organisasi yang dibentuk untuk membantu Ross bebas. Sampai di sini mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya, apa sebenarnya motivasi Ross Ulbricht sampai menciptakan pasar gelap di Deep Web? Menyediakan wadah untuk orang-orang dapat melakukan transaksi ilegal dengan mudah, tanpa harus pusing mikirin aturan hukum dan risiko tertangkap yang lebih kecil. Kalau tujuannya hanya sebatas untuk uang doang, Ross bisa aja langsung kabur membawa semua Bitcoin yang jumlahnya luar biasa banyak itu dari situsnya dan menghilang sebelum para penyelidik dapat benar-benar menemukannya. Apalagi dia tahu betul kalau dirinya sedang diburu oleh berbagai lembaga hukum. Apakah buat keren-kerenan doang? Ternyata benar. Walau nggak sepenuhnya benar, Ross ingin Silk Road tumbuh menjadi besar dan sebuah fenomena, sehingga sosok dirinya sebagai pendiri situs akan menjadi terkenal. Tapi tanpa ada yang tahu siapa sebenarnya orang di balik situs tersebut. Sosok yang terkenal misterius. Kurang keren gimana coba kan kalau sampai itu kejadian? Seperti jurnal yang dibacakan oleh jaksa, Ross menulis bahwa dirinya berharap suatu hari nanti bisa memiliki cerita yang ditulis mengisahkan tentang hidupnya. Mimpinya terwujud. Silk Road menjadi fenomena dan dia terkenal. Hanya saja endingnya tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Lalu alasan utama dan paling masuk akal kenapa dia menciptakan Silk Road? Karena Ross adalah seorang libertarian, garis keras. Ia ingin menciptakan dunia yang bebas dari kontrol institusional atau pemerintah. Seorang penganut filosofi libertarian yang menolak dominasi negara. And he was willing to do the things that most of the libertarians weren't willing to do because he was serious about. Pria dengan mimpi besar yang ingin mengubah dunia. Seperti surat yang ia tujukan pada hakim, Ross menulis, Silk Road seharusnya memberikan orang kebebasan untuk membuat pilihan mereka sendiri. Dia juga menambahkan, Silk Road adalah gagasan yang mahal dan bermanfaat. Ya pantas aja bandingnya ditolak. Ross menjadikan Silk Road sebagai sarana simulasi ekonomi untuk memberikan pengalaman langsung kepada orang-orang tentang bagaimana rasanya hidup di dunia yang bebas tanpa aturan yang mengekang dan tanpa penggunaan kekuatan secara sistemik. Dia juga sering membuat postingan di situsnya, mengutarakan pemikiran libertariannya dan ide-idenya. Banyak yang mendukung dan sejalan dengannya. Dan itulah kenapa para pengguna berani mempercayai uang mereka di sebuah situs di Deep Web. Karena mereka percaya Ross tidak mungkin membawa uang mereka kabur. Udah kayak karakter antagonis di film-film aja ya si Ross ini. Gua nggak kebayang apa jadinya kalau misal Ross sampai saat ini belum tertangkap. Walaupun pada akhirnya Ross sendiri mengakui
bahwa gagasannya tentang kebebasan menyimpan dilema tersendiri, dan mengakui bahwa dia membuat kesalahan besar yang menghancurkan hidupnya. Aku belajar dari Silk Road bahwa ketika kamu memberi orang kebebasan, kamu tidak tahu apa yang akan mereka lakukan dengan itu. Begitulah akhir dari kisah perjalanan Rose Ulbricht dan Silk Road yang legend. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini sebenarnya. Salah satunya dari cara Gary bertindak. Saat dihadapkan dengan permasalahan yang rumit, bukan berarti kamu harus menyelesaikannya dengan cara yang rumit juga. Bisa saja solusi sebenarnya tidak serumit yang kita pikirkan. Mulailah dari hal sederhana seperti yang dilakukan oleh Gary Alford. Tapi lebih bagus lagi kalau Anda punya koneksi orang dalam. Dan kalau mau menggali lebih dalam, kasus ini cukup kontroversi di beberapa bagian. Banyak teori-teori lain yang muncul menimbulkan tanda tanya baru. Tapi ya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian terhibur. Maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan, dan maaf kalau videonya kependekan. Kalau kalian punya pendapat sendiri soal kasus ini, jangan ragu untuk berkomentar di bawah. Terakhir, jangan lupa di like dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Dadah.